Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hukum internasional dengan materi kedaulatan teritorial. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mendasar yang perlu dipahami terkait dengan teori hukum internasional mengenai kedaulatan teritorial. Adapun yang akan dibahas di dalam video kali ini adalah pengertian dari kedaulatan teritorial, bentuk-bentuk kedaulatan teritorial, prinsip-prinsip dasar dalam kedaulatan teritorial, dan cara pemilikan wilayah berdasarkan teori kedaulatan teritorial yang saat ini dikenal dalam hukum internasional. Terkait dengan pengertian, pertama-tama kita perlu memahami bahwa berdasarkan hukum internasional, wilayah atau teritori itu memiliki keterkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara atau sovereignty. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Oppenheim, sovereignty is founded upon the fact of territory. Without territory, a legal person cannot be a state. Dengan demikian, dari pendapat ini dapat kita lihat betapa pentingnya suatu wilayah terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Di samping itu, kedaulatan berdasarkan hukum internasional juga mencerminkan kemerdekaan atau independence dari suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hakim Huber dalam kasus Island of Palmas. Di dalam kasus itu, Huber menyatakan bahwa sovereignty in the relations between states signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other state, the functions of a state. Jadi dalam hal pembahasan kedaulatan teritorial ini, kita membahas sesuatu yang sangat esensial bagi keberadaan atau eksistensi suatu negara berdasarkan hukum internasional. Saat ini, berdasarkan teori hukum internasional, kita mengenal berbagai bentuk rezim wilayah. Yang pertama adalah apa yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini, yaitu kedaulatan teritorial, dan itu merupakan suatu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada saat ini secara umum. Kemudian kita mengenal juga ada rezim wilayah yang dikenal dengan wilayah mandat atau trust. Biasanya ini adalah wilayah-wilayah atau teritori yang di bawah atau berada di bawah kendali atau kontrol dari suatu negara atau administrasi suatu negara, biasanya terjadi pasca dekolonisasi. Kemudian res nullius, ini adalah wilayah yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam kedaulatan suatu negara. Dan kemudian ada juga yang dikenal dengan res communis, yaitu suatu bagian dari teritori atau wilayah yang tidak dapat diklaim sebagai bagian dari wilayah atau kedaulatan negara manapun. Berdasarkan teori hukum internasional saat ini, kita juga mengenal beberapa prinsip dan cara perolehan suatu wilayah. Terkait dengan prinsip, itu ada dua prinsip utama, yaitu prinsip efektivitas atau effectivity dan prinsip iuti possidetis. Kedua prinsip ini akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Terkait dengan cara perolehan suatu wilayah, saat ini hukum internasional mengenal ada beberapa cara. Yang pertama adalah occupation atau pendudukan. Artinya di sini suatu wilayah itu dapat diperoleh dengan menduduki wilayah tertentu atau suatu wilayah dan kemudian itu diklaim sebagai bagian dari kedaulatan negara. Yang kedua adalah
annexation atau aneksasi, biasanya juga dikenal dengan penaklukan. Dan penaklukan ini biasanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan, sehingga wilayah itu dapat jatuh atau tunduk pada kekuasaan suatu negara. Cara seperti ini secara umum saat ini tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Prescription ini adalah suatu pendudukan terhadap wilayah atau penguasaan terhadap wilayah yang tidak mendapatkan objection atau keberatan dari negara lainnya. Cession atau sesi ini adalah suatu perolehan wilayah berdasarkan perjanjian, dan biasanya ini terjadi setelah berakhirnya perang, dan melalui perjanjian sesi ini salah satu negara kemudian menyerahkan wilayahnya kepada negara lain. Kemudian ada juga accretion atau akresi yang merupakan cara perolehan wilayah karena adanya faktor perubahan geografis, seperti misalnya munculnya suatu pulau di tengah laut lepas atau di tengah lautan akibat adanya letusan gunung dasar laut atau letusan vulkanik. Dan kemudian juga ada yang dikenal dengan plebiscite, artinya adalah perolehan wilayah melalui suatu proses pengambilan suara atau referendum. Ini adalah berbagai cara-cara perolehan wilayah yang saat ini dikenal berdasarkan hukum internasional. Perolehan wilayah ini dapat mengacu pada dua prinsip utama yang dikenal dalam teori kedaulatan wilayah, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip iuti possidetis. Prinsip efektivitas atau effectivité intinya menekankan bahwa harus ada keberlanjutan aktivitas yang mencerminkan pelaksanaan kewenangan dari suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu. Prinsip ini sudah diterapkan dalam berbagai kasus monumental dalam hukum internasional. Salah satunya diterapkan oleh Permanent Court of International Justice dalam kasus Eastern Greenland antara Norwegia versus Denmark. Norwegia dan Denmark sama-sama mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan di wilayah Eastern Greenland. Dan karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan siapa yang sebenarnya paling berhak menerapkan kedaulatannya di wilayah tersebut, kemudian kasus ini diajukan ke PCIJ pada saat itu. Berdasarkan putusan dari Permanent Court of International Justice, Denmark dinilai lebih menunjukkan efektivitas atau effectivity of the occupation karena Denmark dianggap lebih terlihat atau lebih signifikan dalam menerapkan hukumnya di wilayah Eastern Greenland tersebut terhadap penduduk setempat. Dan penerapan ini dianggap oleh Permanent Court of International Justice sebagai suatu bukti adanya aktivitas yang mencerminkan pelaksanaan kewenangan di suatu wilayah. Huber juga mengemukakan hal yang mendukung prinsip efektivitas sebagai suatu the actual, continuous, and peaceful display of state functions. Dengan adanya continuous and peaceful display of state functions, itu akan berujung pada sound and natural criterion of territorial sovereignty. Kriteria yang menunjukkan bahwa disitulah ada kedaulatan wilayah yang sedang diterapkan oleh suatu negara. Indonesia juga pernah memiliki pengalaman dengan masalah atau penerapan prinsip efektivitas ini, yaitu dalam kasus Ligitan Sipadan antara Indonesia dengan Malaysia di tahun 2002 yang diputuskan oleh International Court of Justice. Kedua pulau tersebut, Ligitan dan Sipadan, terletak di perbatasan antara Malaysia di bagian utara Kalimantan dan juga dengan Pulau Kalimantan yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia.
Indonesia menganggap dirinya memiliki kedaulatan karena adanya kehadiran kapal-kapal Angkatan Laut Belanda di sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an. Lalu kapal-kapal Angkatan Laut Indonesia juga marak melakukan patroli dan juga adanya aktivitas nelayan di antara tahun 1950 sampai 1970-an. Malaysia juga mengklaim bahwa dirinya telah mengelola berbagai aktivitas di sekitar Pulau Ligitan dan Sipadan, misalnya dengan menerapkan regulasi tentang pengumpulan telur penyu dan juga konservasi burung atau bird sanctuary di tahun 1933, dan keduanya ini dilakukan oleh pemerintah koloni Malaysia pada saat itu, yaitu Inggris. Di samping itu juga Malaysia pernah mengeluarkan Protected Areas Order di sekitar kedua pulau tersebut di tahun 1997. Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua negara, Mahkamah Internasional menilai bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Malaysia ini lebih menunjukkan adanya keinginan dari Malaysia to exercise state function atau melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraannya. Walaupun menurut penilaian mahkamah, aktivitas yang disebutkan oleh Malaysia tersebut are modest in number, tidak terlalu signifikan jumlahnya, tetapi but that they are diverse in character and include legislative, administrative, and quasi-judicial acts. Jadi menunjukkan adanya kewenangan atau authority dari pemerintah Malaysia terhadap Pulau Ligitan dan Sipadan. Dengan demikian, kemudian ICJ memutuskan bahwa kedaulatan terhadap Pulau Ligitan dan Sipadan ini dimiliki oleh Malaysia. Terkait dengan prinsip-prinsip yang perlu juga kita ketahui selain prinsip effectivity atau efektivitas adalah prinsip iuti possidetis. Prinsip iuti possidetis ini menekankan bahwa pada prinsipnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Hal ini antara lain ditegaskan dalam misalnya Komisi Arbitrase Yugoslavia yang menetapkan bahwa tidak ada perubahan wilayah pada saat adanya kemerdekaan negara-negara baru, kecuali kalau misalnya negara yang bersangkutan itu mengadakan persetujuan yang sebaliknya. Lalu penegasan iuti possidetis juga diungkap dalam kasus Land, Island, and Maritime Frontier Dispute antara El Salvador versus Honduras di tahun 1992, bahwa perubahan perbatasan wilayah itu hanya dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan atau perjanjian perbatasan. Demikian beberapa hal mendasar yang dapat saya sampaikan terkait dengan kedaulatan teritorial berdasarkan hukum internasional. Terima kasih.